Ohayo minasan. Hai, hai. Udah, taunya itu doang. Itu adalah halo semua. Sekarang saya sedang berada di Jepang, tapi bohong. Aku lagi ada di Lumina. Lumina ini adalah salah satu spot baru yang ada di Grand Merokocho, Semarang, Jawa Tengah, men. Gila, keren banget kan? Semarang, Jawa Tengah ya. Nah, tapi ini adalah spot baru yang bisa kita pakai buat foto-foto gitu. Tapi nggak cuma negara Jepang doang. Yuk kita jalan ya untuk ngikutin ke negara apa aja sih yang bisa buat tempat foto-foto dan selfie. Tapi tetap sesuai protokol kesehatan ya. Yuk. Kita ketemu lagi di ngobrol bareng Dewan. Tapi sekarang enak banget, men. Sekarang aku lagi di PRPP di Grand Merokocho ya. Tepatnya ini adalah spot baru dari Grand Merokocho, yaitu Lumina. Wah, aku habis dari Jepang, Santorini, terus habis Meksiko, terus pokoknya aku habis keliling dunia deh. Cuman ada di Lumina Grand Merokocho. Jadi sepertinya Anda harus main-main ke sini ya, karena tempatnya bagus banget dan teduh. Kalau sore-sore begini tuh enak banget ya kan, dan banyak spot-spot foto itu yang pasti ya, untuk bisa jadi konten di sosial media. Ya, masih bersama saya Nessa Gozal. Kali ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol, pastinya ngobrol-ngobrol santai ya, bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pak Bogi. Apa kabar, Pak? Baik. Cerah ceria ya, Pak? Apalagi sore-sore begini cuaca enak banget. Terang. Cerah. Dan cerah. Dan di ujung sana ini dia, si tangguh dari Jawa Tengah, Ibu Tita, Direktur Utama dari PT PRPP. Halo Ibu. Halo Nessa. Apa kabar Bu? Sehat, alhamdulillah. Dengan segala macam dinamika. Oke, Pak, ini tuh menarik deh Pak. Bapak tadi kan kita lihat ya di Lumina, ini kan spot baru. Ini menurut Bapak gimana deh? Ini terobosan baru ya Bu ya, dari Grand Merokocho. Merupakan tambahan dari Bu Tita, dan ini merupakan sesuatu yang dibilang bisa menarik untuk bisa dijual. Sekarang kan lagi musim-musimnya ya, IG, sedikit foto, makan aja di foto. Bapak ini followernya banyak loh. Followernya banyak banget, kayak 2 kali lipatnya saya loh, luar biasa Bapak nih. Oh gitu, jadi ini memang menjadi satu. Ya, sekarang kan namanya anak-anak muda itu sering nempel foto, sedikit foto, itu Bu Tita ya. Ya, ini memang ini tempatnya menjual. Cuman kemarin ini Bu Tita juga sudah berkomunikasi dengan Dewan, katanya untuk pengembangan wilayah di Merokocho. Saya bilang bagus Bu Tita, itu untuk dikembangkan supaya banyak pengunjung yang masuk ke Merokocho tentunya. Yang dulunya di sini itu isinya tuh rumput-rumput pencakar langit, sekarang adalah tempat-tempat untuk bisa dijual. Lah ini rumput-rumput pencakar langit dulu ditanya Bu Tita ini, benar Bu Tita ya? Betul. Bu Tita, ini kan kalau Grand Merokocho nih, saya sebagai orang Jawa Tengah asli gitu ya. Grand Merokocho tuh, pokoknya seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ada di situ. Tiba-tiba ada luar negeri juga di sini. Itu inspirasinya gimana dan ini baru berapa lama? Ya, Lumina Grand Merokocho memang sebuah spot baru yang kita buka pas pandemi ini ya. Jadi ini berkah pandemi ya Bu? Berkah pandemi, makanya antusias masyarakat juga cukup tinggi karena pengen sudah piknik tipis-tipis, tapi aman, sehat. Kok ya no piknik tipis-tipis? Ada Pak, hashtag ya kan. Ruang terbuka, kemudian kami di Maret itu ada ide untuk membuat, ini tadinya kumuh banget, ini Tadinya apa Bu? Ini tadinya apa Bu? jalan aja, jalan setapak, kumuh, becek, dan lain-lain di antara 2 tambak kami. Ini tapi kata Pak Bogi dulu sarang ular. Jelas, Bener Pak? jelas. Ini kan hutan mangrove ya. Kemudian kita mulai pandemi, Maret kita mulai
Jauhan mainnya. Mainnya kejauhan, dolannya kadohan ya. Jadi ada rumah Jepang, rumah Santorini Yunani, rumah Turki, Meksiko dan Arab. Memang itu rumah pemukimannya itu khusus bagus karena Jepang itu kayu, Santorini itu dindingnya mesti putih, atapnya mesti Biru. Terus ada Balat Istanbul itu memang ada kampung seperti itu. Kemudian Meksiko rumah-rumah jenggo-jenggo itu. Kemudian Arab, yang rumah Arab ini rumah yang dindingnya itu dari lumpur ya. Oh, jadi kayak film-film religi juga gitu ya, Bu? Zaman suku Badui di Arab itu. Kemudian kita buat ini materialnya GRC. Pembuatannya sekitar 3-4 bulan. Jadi dan begitu dibuka ternyata membuat animo masyarakat. Udah mulai pada tahu, Bu? Iya, sampai sebulan itu kunjungannya 32.000. Di masa pandemi ini itu makanya tiketnya juga cukup terjangkau. Jadi secara prinsip kami ingin memberikan tempat buat masyarakat untuk tetap bisa berekreasi. Ya. Tapi dengan sesuai protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Dan lagi tetap masyarakat Jawa Tengah tetap ingat tentang Grand Mayorokocol Taman Mini Jawa Tengah sebagai taman mini. Nah, ini memang kami membuat ini kemudian kembalinya itu ke Jawa Tengah lagi, ke Kabupaten Brebes. Mau tidak mau pengunjung jalan-jalan ke 35 kabupaten kota, mampir 5 negara di 3 benua, baliknya ke Jawa Tengah lagi, tetap nasionalis gitu ya, Bu? Kenapa rumah, kenapa kok tidak ikon gitu ya, Tour Eiffel gitu ya, biar inline dengan yang ada di sana. Oh, gitu ceritanya. Jadi Ya. kami tetap ingin mengajarkan budaya wisata edukasi, mengajarkan budaya Jawa Tengah ini dari sisi rumah seperti ini. Bandingannya ada rumah-rumah Dari luar negeri yang dan rumah-rumah kita yang ada di Jawa Tengah juga nggak kalah keren gitu ya, Bu. Bapak, ini kan berarti bisa menaikkan pendapatan daerah juga ya, Pak ya? Ini salah satu cara juga untuk bisa menaikkan pendapatan daerah ya, Pak ya? Pak, tapi ini juga mungkin untuk pembahasan orang awam juga gitu. Pemprov Jawa Tengah itu kan kalau kita ngomongin pendapatan, karena di Komisi C kita banyak ngomongin tentang itu ya, Pak ya. Pemprov Jawa Tengah itu kan memiliki beberapa BUMD gitu ya, Pak ya. Itu tuh kalau misalnya dipilah dan dipilih, wah, ini bahasa biar keren dikit ya kan. Itu antara kontribusi, antara pajak, kontribusi, retribusi, pajak, dividen itu tuh gimana tuh Pak besarannya tuh Pak? Yang hari ini masih terbesar adalah pajak daerah. Pajak daerah. Ya, dan dari teman-teman BUMD sendiri hari ini sudah memberikan kontribusi dividen ke kita itu 550 miliar. Itu seluruh BUMD? Ada 9 BUMD tempat kita. Tadi saya juga sudah mengatakan yang besar prima donor hari ini adalah Bank Jateng. Bank Jateng 375, BPR BKK 69 miliar, terus CMJT itu sekitar ya berapa 15-an ya yang kemarin itu 15, terus SPJT sekitar 25 kayaknya, terus Jamkrida 4 ini jadi 6, naik jadi 6, terus KIW 4, sekian itu 4,3 ya. Terus PRPP yang tadinya mau memberikan sekitar 986 juta ya, itu hari ini dengan adanya pandemi itu memberikan sekitar 86 juta daripada tahun yang sebelumnya Bu Tita masih menutup kerugian kumulatif sekitar berapa itu? Berapa? 380 juta. Apanya Bu? Kerugian. Oh, dividennya apa kerugian? Dividen. Enggak, tapi untuk kemarin yang sebelumnya itu menutup kerugian kumulatif sekitar 6 miliar kan enggak salah. Itu. Jadi, Itu berapa tahun Bu untuk menutup kerugian? wah, dari zaman tahun 92 selama ini berdiri lah. Gitu karena untuk pembangunan Jalan Madukoro dengan
Jalan Puri Anjasmoro ini ke sana, itu semua pembangunan jalan itu dibebankan oleh Ada PRPP. Itu yang membuat PRPP sendiri berat sebetulnya kondisinya. Kalau itu tidak dibebankan oleh PRPP pada waktu itu, mungkin ya hari ini sudah memberikan kontribusi dividen itu. Ini tapi Bu Tita kuat juga ya Bu ya untuk bisa, makanya tadi saya bilang si tangguh gitu Pak. Tapi tadi kan ya pandemi dan segala macam gitu ya. Untuk akhirnya apa sih Pak yang dilakukan oleh Komisi C untuk akhirnya bisa menaikkan pendapatan daerah di Jawa Tengah gitu? Ini kita naikkan dari mana ini? Dari apa yang paling tadi yang besarannya paling banyak tadi? Dari Bank Jateng ini kan kita ada pajak daerah, ada retribusi, ada dividen dari teman-teman BUMD, kan kita ada beberapa ini. Kalau pajak daerah pun juga ada pajak kendaraan bermotor, balik nama pajak kendaraan bermotor, ada dari bahan bakar, ada cukai, tembakau, rutin gitu ya, Pak? Ya, terus ada air bawah tanah dan lain-lain ini. Dan masih berjalan? Masih berjalan, dan hari ini masih kita mendapatkan sendiri itu 16 triliun dari pajak daerah. Itu dari tahun lalu? Kita selalu meningkat, cuman yang untuk tahun 2020 ini kita mau tidak mau tetap turun. Karena kita melihat semua adalah pandemi COVID dan kita harus tetap bergerak untuk kepentingan keamanan kita semua, yaitu di dalam COVID ini. Ya. Ini menarik sebenarnya PRPP sih Pak. Kalau misalkan saya sebagai orang Jawa Tengah pun juga kayak ngerasa wah PRPP tuh kayaknya gitu, tapi ada terus kegiatan gitu. Iya kan Pak ya, kita ada orang luar tuh ngeliatnya kayak setiap masuk PRPP tuh ya gitu, tapi bertahan terus ada aja gitu inovasinya. Itu gimana sih Bu Tita? Ya, jadi tugas kami PT PRPP itu kan badan usaha milik daerah. Selain bisa memberikan kontribusi kepada dividen kepada pemerintah provinsi, itu juga menjadi tempat atau menjadi di mana masyarakat bisa berkegiatan. Ya. Di antaranya ada Taman Mini Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah bisa berkreasi di sini. Kemudian ada kegiatan kami Jateng Fair, di mana itu sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Tengah. Dan tahun ini susah ya Bu? Ya susah karena pandemi. Ya seperti itu. Ini memang salah satu tugas kami, selain memberikan pemasukan kepada dividen pada pemerintah daerah, juga menjadi tempat untuk masyarakat Jawa Tengah berkegiatan, berrekreasi dan lain-lain. Tentunya bernostalgia. Bernostalgia apa nih Pak? Loh iya kan dari zaman saya kecil sampai besar, ya namanya Jateng Fair begitu. Itu maksud saya juga itu, jadi kayaknya gitu-gitu, tapi ada terus, bertahan terus gitu loh Pak. Ini ke depan Mbak Nesa, insya Allah kami akan ada perubahan perda untuk PT PRPP sehingga bisa lebih luas cakupannya, ada punya modal kerja, bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dan lain-lain. Karena selama ini agak susah ya Bu ya secara peraturan ya Bu. Modal kerjanya terbatas. Kami mengelola aset lahan yang tidak sedikit, 40 hektar. Itu sebuah kekuatan. Makanya saya suruh jalan ya kuat naik motor. Iya loh, canggih banget loh. Dari kesini janjian naik motor. Wow, aku pikir wah ada siapa nih? Perjalanan dinas paling besar Bu Tita setiap hari luar kota. Kendal, Brebes, setiap hari itu. Banyumas. Ya, Pak, tapi kalau Komisi C sendiri melihat PRPP ini harusnya bisa diapain lagi sih Pak sebenarnya Pak? Ini kan potensinya besar sekali, 40 hektar. Saya itu sudah bicara dengan Bu Tita sudah lama. Bu, Mbok tolong PRPP Merokoco khususnya, itu inovasinya kita harus berani berinovasi. Saya juga mendorong Bu Tita, udah kalau kita memang nggak punya masalah finance atau keuangan, bisa kita kerjasama dengan saudara kandungnya Bu Tita, yaitu SPJT, ya di mana uang SPJT sendiri hari ini besar sekali di sana, 825 miliar ada di SPJT, dan sampai hari ini pun juga
pergerakannya ya masih landai-landai saja, nggak ada pergerakan yang gimana begitu. Nah, sedangkan Bu Titah yang keuangannya terbatas, tapi pergerakan Bu Titah sendiri cepat. Itu. Kalau misalnya ini sama-sama berjalan, ini tidak ada pandemi COVID pun, mungkin Bu Titah hari ini bisa lebih dari yang kemarin ditargetkan oleh Bu Titah, 986 juta. Dari kemarin yang beberapa waktu yang lalu belum bisa memberikan dividen. Ya ini sekarang bisa memberikan dividen, itu saya sudah sangat luar biasa bagi Bu Titah. Setelah bertahun-tahun ya Pak? Oh, saya dari dulu saya masuk ke sini itu, ini apa ini tempat wisata kayak gini, ini apaan ini? Ya marah-marah bener itu. Sampai akhirnya tempat ini sering dijadikan untuk tempat forum diskusi. Untuk itu sebetulnya kita diskusi bukannya untuk bagaimana, tidak, untuk membuat Bu Titah sebagai lebih tinggi gitu, atau lebih baik. Ini apakah ada hubungannya Bu dengan PRPP yang berubah dari, ini saya tolong dikoreksi kalau salah ya Bu ya, dari PT menjadi Perseroda, betul ya Bu ya? Ini apa yang terjadi di sini? Jadi karena kemarin dulu itu kan memang menurut Perda nomor 993 kami berupa perseroan terbatas. Tapi karena ada amanat dari PP 54 tahun 2017, perseroan terbatas milik pemerintah daerah itu menjadi Perseroda. Nah, sekaligus kami merubah perda ini juga akan merubah cakupan bidang usaha, kemudian modal kerja, modal persahaman dan lain-lain, penyertaan modal dan lain-lain. Harapannya memang ke depan PRPP bisa menjadi sebuah perusahaan daerah tapi mengkhususkan di bidang pariwisata. Saya optimis banget, apalagi sekarang ini letaknya sangat-sangat strategis, dekat bandara, dekat tol, dekat pelabuhan dan lain-lain. Insya Allah tahun depan kami sudah akan merevitalisasi kawasan PRPP menjadi tempat MICE internasional. Oh iya. Disaksikan oleh jutaan ya, disaksikan oleh Pak Bogi ya, pasti mengundang Nesa ya. Oke, nggak Bu, tapi yang akhirnya membedakan lalu apa artinya bahwa kalau dulu saya nggak bisa gerak ini enak, kalau sekarang bisa gerak enak, dan apa namanya rencana nyata yang nanti akan berubah di PRPP Bu? Wajah PRPP akan seperti apa? PRPP akan menjadi sebuah harapan kami, menjadi sebuah perusahaan holding ya, holding bidang pariwisata. Jadi tidak hanya ngerjain lokusnya di sini aja, tapi bisa bekerja sama dengan mitra. Mungkin ada yang punya aset, kita bisa jadikan hotel, konsepnya dan lain-lainnya. Kita ada beberapa anak perusahaan yang mungkin bidangnya hotel, destinasi wisata, kemudian lain-lain, ada objek wisata dan lain-lain. Kita bisa bikin anak perusahaan yang mengkhususkan mengelola pariwisata tidak hanya di Jawa Tengah tapi juga di luar Jawa Tengah. Jadi, itu kan perlu landasan hukum, perlu SIM ya, perlu SIM. Nah, dengan perubahan menjadi Perseroda itu bisa memungkinkan seperti itu. Yang jelas sebagai BUMD kan boleh bekerja sama dengan mitra, boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, swasta, sama-sama BUMD, sama-sama BUMN, nggak masalah. Jadi langkahnya itu semakin panjang, semakin luas. Harapan kami seperti itu. Saya lagi ngebayangin Pak, kalau misalkan di sini jadi kayak ada Disneyland versi atau apa? Sebentar lagi kita akan buat waterfront show. Wow. Saya punya tambak, saya mengelola gedung kesenian Jawa Tengah. Nanti ada waterfront show di tambak, keren pokoknya. Itu apa? Golf itu? Yang golf sendiri ada floating drive golf. Waduh. Jadi golf Kita main golfnya di dalam air. Ya. Polo air. Tapi ininya Di dalam air. Pak agak susah ya Pak ya. pinggir mangrove ya. Bolanya yang ngapung, kemudian golnya ada di tambak itu keren.
Oh, Pak. kreasi-kreasi baru yang Nanti Pak Bogi berarti Pak apa namanya? Yang member pertama ya Bu, Pak Bogi ya Bu. Iya. Pak, Wajib mencoba. dan rencana-rencana itu kira-kira bisa langsung direalisasikan tahun depan? Maksudnya dalam arti pendekatan-pendekatan dengan pihak ketiga sudah? Ya sudah, pendekatan dengan pihak ketiga sudah. Hanya kami kan masih seperti tadi Perda harus Perbaiki, ganti. Kebetulan alhamdulillah Perda perubahan kami itu merupakan inisiasi dari Komisi C. Jadi kan pasti dikawal ya. Kemudian selama Perda ini disahkan, kami tetap menjalin dengan mitra dan alhamdulillah sudah menjalani. Kemudian ada pengelolaan GKJP itu karena di wilayah kami mencoba itu akan kami kelola sekali. Pak ngelihat rencana optimis ya Pak ya, optimis ya Pak kalau ngelihat kayak gini. Nggak, artinya yang menarik adalah dari Komisi C sendiri ini mengawal Perda itu yang akhirnya membuat. Lah kalau kita nggak rubah gimana? Untuk Perda dari tahun 93. Jadul. Sekarang udah tahun berapa? 2020. Perjuangannya berapa lama tuh Pak untuk akhirnya Perda PRPP bisa kayak gini? Ini memang sebetulnya sudah lama Mbak kita mau rubah. Cuman kita kan waktunya kita nggak ada. Kita harus berpikir mana dulu yang lebih penting, yang paling penting itu kan. Prioritasnya ada di mana. Nah, kita berbicara kaitannya dengan Perda BRPK dan ini BPD atau Bank Jateng sendiri juga perdanya juga akan kita ubah karena perda mereka dari tahun 93 diperbarui tahun 99. 99 baru mau akan kita perbarui nanti di tahun 2021. Oke. Itu Dinamis lah, pokoknya harus. Nggak. Ya harus mau dirubah itu. Artinya di sini masyarakat bisa melihat kerja nyata gitu loh Pak, kerja nyata akhirnya hasil nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri dari kerja para anggota dewan ya kan, dan kan kita tuh sebenarnya kita ngobrol-ngobrol kayak gini kan juga akhirnya membuka mata, oh sing tak titipke neng dewan ki dadi to ternyata gitu-gitu kan. Akhirnya itu ya Pak ya artinya. Nah sekarang Pak untuk akhirnya nge-push PRPP agar bisa memang menjadi, kalau saya bilang salah satu pusat pariwisata gitu ya yang ada di Jawa Tengah. Apa yang Komisi C bisa lakukan lagi Pak untuk akhirnya Bu Titah nih jadi kerjanya jadi lebih enak dan kita sebagai masyarakat jadi bisa, ayo kita pengen cepet punya tempat yang asik gitu. Promosi juga harus dibuat gitu. Sekarang kayak tidak hanya sekedar di IG atau YouTube channel. Nanti semua Bu Titah pun juga harus membuat iklan itu semua ada. Misalnya se-Jawa Tengah atau nanti sampai tetangga-tetangga, provinsi tetangga itu, jadi tetangga ini ngerti, oh iya ternyata kita turun bandara ada tempat wisata yang namanya Merokoco. Itu dekat langsung pintu masuk di sini. Ini yang lagi yang kita pikirkan adalah tingkat kebersihan. Itu kebersihan ini ada sampah satu itu orang mau datang namanya wisata, wah kok sampahnya banyak, kok tempatnya tidak terurus, udah orang lihatnya udah males dulu. Itu terus itu kayak yang di rumah-rumah di kabupaten kota itu dulu sebelum Bu Titah ambil alih itu dikelola oleh Bu Titah sendiri, itu dikelola oleh kabupaten kota. Itu tadinya enggak, iya itu ada yang enggak kerawat, ada yang bocor, ada yang rusak, ada yang kebakar, itu didiemin aja. Padahal di tempat kita ini kenapa sih kok enggak dibenerin? Pada waktu tahun berapa ya Bu Titah ya? Ngomong itu ya? 2015. Kenapa kok enggak dibenerin? Sedangkan mukanya seperti ini. Di depan malah ada kandang, ada jemuran itu loh. Jadi ya gini ya, Bu Titah pun juga Udah bersih. ini mau kita tertibkan susah Pak. Karena ini adalah milik kabupaten kota, ya repot juga ada kita. Nah sekarang Bu Titah juga sudah mengambil alih rumah-rumah ini
pengelolaannya diambil alih oleh PRPP. Jadi bisa lebih tertata. iya, bisa ditata. Bu Tita mau bersihin mau apa kan sesuka hati teman-teman di PRPP, kan milik kita sendiri gitu loh. Meskipun itu masih mereka memiliki saham di kini itu. Luar biasa dan harusnya di beberapa tahun ke depan PRPP bisa menjadi salah Ya. satu primadona untuk pendapatan daerah Ya. juga gitu ya Pak ya. Insya Allah Bu Tita. Tanya aja Bu Tita dengan yang pengelolaan taman-taman wisata seperti ini, mungkin ya bisa dikatakan hari ini masih bisa mendapatkan keuntungan ya hanya di sini. Ya kok bisa sih Bu? Ya karena selama pandemi kita tutup ya. 3 bulan lebih loh. Nggak- Maret, April, Mei. Iya. Maret, April, Mei, Juni. Juni Puasa. baru Iya, iya. nggak punya pendapatan sama sekali. Tapi sebelumnya kami sudah mulai bermitra dengan pihak ketiga, dengan PT Genta Multijaya. Tadinya kita tawari konsep seperti ini, Lumina ini, dan ternyata disetujui. Kemudian April mulai. Jadi karena ada spot baru, makanya kita bisa pengunjung bisa. Ada magnet baru, karena kalau nggak ada tempat baru nggak ada magnet baru ya Bu. Berat banget, dapat pengunjung 200 orang itu udah 200 orang per hari. Sekarang ini 1000. Nah, Wow. sebelumnya sih sekitar lebih dari sekitar 1.500-an 1500 itu sebelum pandemi. sebelum pandemi ya, rata-rata. Sebelum ada Lumina. Sebelum ada Lumina, ya, dengan adanya ini ya hari ini minimal sama dulu kan gitu. Sama dulu. Dengan adanya Ya, pandemi ini ya, alhamdulillah Bu. banget. Wah, ini luar Gitu. Taman mini aja nggak bisa begitu ya Bu ya. Taman ini tutup terus. Oh iya sampai sekarang ya Pak? Iya tutup. Kasihan itu teman-teman di sana. Oke. Nah Pak akhirnya tadi kan Bapak juga bilang sekarang kalau misalnya tadi kan Bapak mengatakan ada 9 BUMD begitu ya. Itu targetnya tuh gimana sih Pak? Apakah sama begitu atau memang sesuai dengan kemampuan dari masing-masing BUMD? Sesuai dengan kemampuan mereka. Kita kan sudah ada pemetaan ini, misalnya PRPP ini berapa, rancangannya berapa, terus nanti kita naikkan menjadi berapa, enggak berapa, itu ada sendiri. Jadi setiap BUMD punya ininya sendiri. Ya. Kami Batasan-batasannya mengajukan tuh. berapa kira-kira PAD tahun depan itu bagaimana dengan perhitungan, prediksi, Prognosa. dan lain-lain nanti dibahas di Komisi C. Biasanya pasti naik. Biasanya pasti naik. Dan kenaikan tidak hanya di Komisi C, ada di Deks pendapatan naik, di Rakor pendapatan nanti naik gitu. Jadi naiknya Nanti ada perubahan anggaran naik lagi. Berarti target 2021 sudah ada Bu? sudah, tetapi kami karena pandemi Ya kita memaklumi. Ada fleksibilitas juga di situ gitu ya, karena memang melihat keadaan yang global begitu ya. Sudah Luar bisa biasa. bergerak aja sudah bagus. Udah bagus di segala sektor ya Iya. Pak, di segala sektor ya. Oke baiklah, ini mudah-mudahan sih ngode ini ya, ngobrol bareng Dewan dan kali ini bersama dengan Ibu Tita ini bisa memberikan satu wawasan dan juga memberikan satu optimisme. Itu yang penting kayaknya sekarang untuk masyarakat Jawa Tengah bisa datang ke sini ke Grand Meraukoco ya, untuk jalan-jalan ke Mexico ya Bu ya, Santorini tanpa visa ya, irit, piknik tipis-tipis kalau tadi Bu Tita bilang. Jadi silakan bisa datang ke Lumina di Grand Meraukoco, tempatnya enak dan tadi aku udah foto-foto, jadi pasti ini menjadi konten media sosial yang oke banget. Kita jalan-jalan Pak. Ya, oke. Ya Bu, saya mau, wah ini nanti akan ada kayak kuliner-kulinernya gitu nggak Bu? kuliner kalau akhir pekan ada. Oh ada. Food court dan kadang-kala di akhir pekan ada musik Oh ini di sini nih, panggung ini nih. akustika, Akustikan. jazz, gitu. Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya mau ke sini, mau akhir pekan boleh, mau nggak akhir pekan, misalnya kayak gini nih sore-sore cari-cari sunset ala-ala ya Bu ya. Bisa di sini juga, pasti dapat ya. Oke, kalau gitu kita mau jalan-jalan dulu. Terima kasih. Pastinya tetap stay tune di Berlian TV di Ngode Ngobrol bareng Dewan.